Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi S1 Perbankan Syariah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Tariza Ramayanti SE MSI. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Kegagalan PT Sariwangi. Yang pertama ada Nurul Huda. Selanjutnya ada Nabila Adinda. Berikutnya ada Ratna Juwita. Dan yang terakhir, Rani Ramadhani. Kegagalan PT Sariwangi. Pengertian PT Sariwangi. PT Sariwangi adalah merek teh celup pertama yang memperkenalkan teh celup pada masyarakat umum dan berhasil mengembalikan posisi teh ke dalam pasar teh. Tujuan menganalisis pengaruh brand equity celup Sariwangi terhadap loyalitas konsumen di Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan brand equity teh celup Sariwangi yang paling dominan mempengaruhi loyalitas konsumen adalah bersifat quality yang mencakup warna kemasan, bentuk isi beragam, dan cita rasa. Oleh sebab itu, penting sekali bagi perusahaan untuk mempertahankan persepsi quality dari teh celup Sariwangi, terutama dari segi warna kemasan kotak yang sangat disukai konsumen karena warnanya yang sangat mencolok. Ini contoh dari kemasan PT Sariwangi. Sejarah PT Sariwangi. Pada tahun 1962 di Gunung Putri, tepatnya di Bogor, Johann Alexander Supit mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama PT Sariwangi Agricultural Estate Agency yang berfokus pada pembuatan daun teh dan blending menjadi bubuk teh siap edar. Sariwangi pun melakukan beberapa manajemen struktur dan memperkenalkan beberapa produk terbaru, meskipun masih berada di ranah teh celup. Teh celup Sariwangi sukses di pasaran meskipun banyak produk serupa yang mencoba menerpa. Lantas, apakah PT produk teh celup Sariwangi dimiliki oleh PT Unilever dan penjualannya semakin meningkat drastis? Sementara itu, PT Sariwangi mencoba berinovasi dengan mengeluarkan produk lainnya yang tidak jauh dari teh celup, semisalnya Sari Murni, teh kantong bundar, teh wangi melati, dan teh hijau asli. Teh celup merupakan sebuah inovasi yang cukup brilian kali itu. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai profil PT Sariwangi. PT Sariwangi didirikan pada tahun 1962. Awalnya beroperasi di bidang perdagangan teh dan kemudian menjadi produsen teh. Pada akhir tahun 1980-an, perusahaan memperkenalkan merek Sariwangi dan pada saat yang sama memperkenalkan teh celup di Indonesia. Selanjutnya, diakuisisi oleh Unilever Indonesia pada tahun 1989. Saat ini, PT Sariwangi memiliki infrastruktur yang lengkap dari daun teh sehingga secangkir teh. Perusahaan ini memimpin pasar di antara perusahaan-perusahaan swasta dalam perdagangan komoditas hingga 46.000 ton per tahun. Kapasitas produksi hingga 8 miliar teh celup, mesin kemasan buatan sendiri, pasokan pembuatan teh hingga 7.000 ton per tahun. Penyebab kegagalan PT Sariwangi awal dari bencana yang dialami oleh Sariwangi dan perkebunan teh afiliasinya tersebut terjadi pada tahun 2015. Sariwangi dan afiliasinya harus melakukan peminjaman uang ke beberapa debitur hingga total mencapai 1,5 triliun. Sariwangi harus menanggung beban yang cukup besar. Sariwangi mampu membayar hutang dan cicilan bunga terhadap beberapa kreditur, namun pada akhirnya perjanjian permohonan homologasi dibatalkan pihak pengadilan niaga. Tanpa adanya produk andalan Sariwangi, PT Sariwangi tetap mencoba untuk bertahan dengan mengeluarkan beberapa inovasi lain. Namun, tetap saja masyarakat sudah melekat dengan Sariwangi. Sariwangi pun menjadikan usaha trending, teh, dan penggilingan menjadi pemasukan utama mereka. Seperti sebelumnya, Sariwangi terlihat kurang inovatif dalam mendeteksi target pasar di Indonesia. Adapun 10 faktor penyebab kegagalan PT Sariwangi. 1. Gagalnya investasi untuk meningkatkan produksi perkebunan.
Sariwangi mengembangkan teknologi penyiraman air dan mengeluarkan uang secara besar-besaran. Namun, hasil yang didapat tidak seperti yang diharapkan. Kedua, perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran utang bunga. Ketiga, produksi dan volume ekspor teh menurun. Di sisi lain, impor teh Indonesia justru berada dalam tren kenaikan. 4. Minimnya peran manajemen risiko yang ada di dalam perusahaan. Dengan demikian, setiap perusahaan mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di masa mendatang. 5. Inovasi dan regenerasi yang gagal dilakukan perusahaan. Jika dilihat dari PT Sariwangi sendiri, belum adanya gerakan yang menunjukkan perusahaan sensitif dengan adanya perubahan. 6. Minat dan kecenderungan pasar perusahaan dipaksa berinovasi untuk mempertahankan pasar. Maka perusahaan dipastikan dapat menjaga eksistensinya di tengah kompetisi pasar. 7. Globalisasi. Era pasar global membuat kompetisi makin ketat. Karena itu, perusahaan harus jeli membaca minat dan kecenderungan pasar. 8. Tata kelola manajemen merupakan kunci utama dalam menghadapi ketatnya kompetisi. 9. Persaingan atau kompetitor. Dengan fokusnya kinerja perusahaan yang diterpa masalah keuangan, menyebabkan turunnya perhatian akan dunia persaingan yang dimiliki oleh perusahaan Sariwangi. 10. Perusahaan memastikan adanya meningkatkan produktivitas. Namun, PT Sariwangi terpaksa diputus pilot lantaran mereka menambah utang, tetapi produktivitasnya justru malah merosot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.